Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Batrisya Dawama Putri dengan NIM 2019-32135. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari keterampilan wajib kewirausahaan dari kelompok 5 sendiri, yaitu ada Everybody English Course. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Diah Apriliana Nuzulul Rohmah dengan NIM 2019-32130 selaku ketua kelompok 5. Selanjutnya yaitu Ariswati Irma Putri dengan NIM 2019-32128 selaku wakil ketua. Dan yang selanjutnya yaitu saya sendiri, Batrisya Dawama Putri dengan NIM 2019-32135 selaku anggota pertama. Dan selanjutnya yaitu ada Aulia Nur Mufida dengan NIM 2019-32111 selaku anggota kedua. Yang pertama yaitu latar belakang dari Everybody English Course, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangatlah penting untuk dikuasai dan membutuhkan bimbingan yang baik untuk membantu siswa dalam penguasaan. Karena rendahnya motivasi dan kesadaran, para pelajar hanya mengandalkan waktu belajar di sekolah saja. Oleh karena itu, perlu suatu wadah alternatif bagi para pelajar untuk belajar dengan suasana yang menyenangkan dan memiliki cara belajar yang mudah dipahami. Maka dari itu, Everybody English Course didirikan untuk membantu anak-anak dalam penguasaan bahasa Inggris dengan model pembelajaran yang lebih menarik, modul belajar yang praktis, dan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu untuk tujuan kegiatan bimbel ini yang pertama yaitu untuk membantu siswa dalam penguasaan bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan yang kedua yaitu untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi siswa di sekolah. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan sistem pengajaran yang mudah dan menarik dalam penyampaian materi. Oke, nama saya Ariswati Irma Putri, NIM 2019-32128. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang luaran kegiatan. Jadi, Everybody English Course ini merupakan sebuah solusi untuk membantu mempermudah siswa dalam belajar bahasa Inggris di luar sekolah. Jadi, apa sih manfaat dari bimbel ini? Manfaatnya adalah yang pertama, untuk mempermudah penguasaan materi dengan sistem pengajaran yang lebih mudah, kooperatif, dan menyenangkan. Yang kedua itu untuk mempermudah siswa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan belajar bahasa Inggris yang dihadapi di sekolahan. Kemudian yang ketiga, dapat menciptakan kelas yang memiliki sistem pengajaran menarik guna untuk mempermudah siswa belajar bahasa Inggris. Baik, selanjutnya masuk di pembahasan. Yang pertama kami bahas yaitu profil badan usaha. Jadi jenis usaha yang kita rintis adalah jasa bimbingan belajar bahasa Inggris. Adapun logonya sudah tertera di gambar, ada nama Everybody English Course. Kemudian lokasi bimbel kami berada di Sudo Kandang Mas, RT 4, RW 9, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Oke, nama Everybody English Course merupakan gabungan nama dari keempat pendiri bimbel dan juga dapat diartikan sebagai slang dari everybody, yang dimana artinya semua orang dapat belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, strategi pemasaran. Jadi ada 4 strategi pemasaran, antara lain yaitu produk, promotion, price, and place. Oke, yang pertama adalah produk. Jadi sistem pembelajaran yang digunakan Everybody English Course ini lebih menyenangkan dan efektif. Dan juga dalam proses belajar mengajar tentunya sangat kooperatif. Yang kedua, promotion. Promosi lembaga bimbingan dan belajar dapat menggunakan poster, brosur, serta media sosial. Jadi kami sudah membuat brosur dan poster, kemudian
kami promosikan melalui media sosial antara lain Telegram, Instagram, dan WhatsApp. Oke, selanjutnya untuk price. Jadi dalam bimbel kami, kita menyediakan 2 kelas, yaitu Kids Class and Youth Class. Masing-masing pendaftarannya itu 200.000. Untuk Kids Class, harganya itu 1.500.000 per 30 meeting atau 30 pertemuan. Untuk yang Youth Class, itu pendaftarannya 200.000, dan untuk harga kursusnya 1.500.000 per 35 meeting atau 35 pertemuan. Oke, selanjutnya place. Lokasi yang kita pilih itu cukup strategis dan dekat dengan lingkungan persekolahan, yaitu di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan dengan Mbak Diah Apriliana. Perkenalkan, nama saya Dia Apriana Nuzulur Rahmah, NIM 2019321330. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni adalah keberlangsungan usaha. Di keberlangsungan usaha ini saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan pengajar yang handal dan kualitas pendidikan yang memadai. Dan yang kedua adalah weakness atau kekurangan. Kekurangannya pengetahuan mengenai sistem operasi bimbel, karena usaha bimbel kami merupakan usaha bimbel yang baru, sehingga kekurangannya pengetahuan mengenai itu cukup dipertimbangkan. Yang ketiga yakni adalah opportunity atau peluang. Jarangnya ditemukan bimbingan belajar bahasa Inggris, sehingga memberikan peluang yang besar bagi kami untuk dapat mendirikan bimbingan belajar bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu trade. Munculnya pesaing dengan bidang yang sama. Dalam bidang bimbingan belajar, banyak sekali mulai muncul bimbingan belajar bahasa Inggris di sekitar, sehingga itu akan menjadikan ancaman bagi keberlangsungan usaha kami, dan itu mulai kita pertimbangkan agar usaha yang kita jalankan tetap berlangsung sampai nanti. Selanjutnya adalah sumber modal. Sumber modal ini dapat kita dapatkan dari swadaya dari pendiri Aribedi atau hasil patungan dari pendiri Aribedi yang per orangnya adalah 1.500.000 dan didapatkan jumlah sebesar 6 juta sebagai modal awal kami untuk mendirikan usaha. Selanjutnya yakni adalah laporan keuangan laba dan rugi yang dapat Anda lihat di layar presentasi kami, yakni adalah pada bulan Oktober sampai dengan November, dan diawali dengan pada bulan Oktober, yakni adalah modal masuk awal kami yaitu sebesar 6 juta rupiah, dan akhirnya digunakan untuk membeli keperluan ATK, papan tulis, dan berbagai macam kebutuhan lainnya untuk guna menunjang awal dari berdirinya course kami. Dan alhamdulillah pada tanggal 27 bulan Oktober terdapat uang masuk yakni sebesar Rp400.000 sebagai uang pendaftaran dari 4 siswa kami. Dan ada uang masuk sebagai cicilan pertama untuk pembayaran course yakni sebesar Rp1.500.000. Dan untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Masih mengenai laporan keuangan, selanjutnya adalah laporan laba dan rugi. Dapat dilihat di layar, yakni adalah pendapatan kami dari course sebesar 3.400.000 dari cicilan pertama dan kedua dan pendaftaran, dan beban gaji dari 4 karyawan adalah sebesar 1.600.000. Beban perlengkapan yang kita keluarkan yakni adalah sebesar Rp315.000, dan beban sewa ini dikarenakan kami belum menyewa ruko sebagaimana proposal kami yang sebelumnya, kami menggunakan rumah teman kami, dan dengan keikhlasan kami memberikan Rp150.000 sesuai kesepakatan dengan pemilik rumah. Dan dapat
di total sebagai total beban kami yaitu adalah 2.065.000 dengan total beban kami seperti yang disebutkan dapat diperoleh laba sebesar Rp1.335.000. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kesimpulannya, jadi Arabadi English Course merupakan sebuah jasa bimbingan belajar yang hanya berfokus pada pembelajaran bahasa Inggris. Lalu yang kedua, kita memiliki sistem belajar yang menarik, serta interaktif, dan hadir dengan berbagai macam solusi belajar bagi kalian yang ingin belajar bahasa Inggris. Lalu yang terakhir, dengan bergabung dengan Arabadi English Course, kalian mampu menambah kemampuan listening, reading, speaking, dan writing skill. Dan berikut adalah daftar pustakanya. Kita ambil 2 referensi dari proposal yang berbeda. Yang selanjutnya ada lampiran poster, brosur, dan juga formulir pendaftaran. Di situ sudah dijelaskan di poster dan juga brosur terdapat apa saja program kelas yang dimiliki oleh Arabadi English Course serta rincian biayanya. Jika Anda berminat untuk mendaftarkan diri Anda ataupun anak Anda dapat mengisi formulir pendaftaran di bagian kanan. Selanjutnya ada lampiran bukti pengiklanan. Jadi kita sudah mengiklankan Arabadi English Course pada banyak platform sosial media seperti contohnya Instagram, WA, dan juga Telegram. Berikut adalah lampiran kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh Arabadi English Course. Lalu sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih.